Halo teman-teman, kali ini kita bahas tuntas mengenai skabies yuk. Apa sih skabies? Skabies atau yang dikenal sebagai kudis, gudik, budukan, ataupun gatal agogo adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh tungau kecil bernama Sarcoptes cabeiiformis yang masuk ke dalam lapisan epidermis kulit. Penyakit ini sering sekali dan sangat mungkin ditemukan di kehidupan sehari-hari, terutama masyarakat atau orang yang tinggalnya berdempet-dempetan, berkelompok, atau di pemukiman dengan padat penduduk, misalnya seperti pesantren, mes, ataupun asrama. Penyakit ini bisa mengenai siapa saja loh, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Bagaimana tungau berkembang biak? Pada awalnya, tungau betina dan tungau jantan akan melakukan perkawinan di atas kulit. Kemudian, tungau betina akan membuat terowongan pada lapisan epidermis kulit, mencari tempat yang aman untuk meletakkan telur-telurnya. Selama hidupnya, tungau betina bertelur sebanyak 2-4 telur setiap harinya. Lalu, telur ini akan menetas dalam 2-3 hari, berubah menjadi larva-larva skabies dan keluar ke permukaan kulit. Dalam waktu 3-4 hari, larva akan berubah menjadi nimfa dan akan menjadi tungau jantan ataupun tungau betina dalam waktu 4-7 hari. Setelah itu, tungau jantan akan tetap di atas permukaan kulit atau mati. Sedangkan tungau betina akan membuat terowongan baru dan siklus kembali berputar. Bagaimana cara penularannya? Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita skabies dalam jangka waktu yang lama. Siapa yang beresiko tertular? Orang-orang yang beresiko tertular skabies antara lain orang yang tidur bersama dalam satu ranjang dengan penderita, bertukar handuk ataupun bertukar pakaian dengan penderita, berjabat tangan dengan penderita, ataupun melalui benda-benda lainnya yang berkontak langsung dengan penderita skabies. Apa sih gejalanya? Gatal, terutama di malam hari, merupakan keluhan utama pada penyakit ini. Karena pada kondisi yang agak lembab, membuat aktivitas tungau skabies menjadi meningkat. Gatalnya di mana saja sih? Pada awalnya, gatal akan muncul di lipatan-lipatan tubuh, seperti pada sela-sela jari tangan, sela jari kaki, ketiak, perut, kemaluan, ataupun di bawah lipatan payudara pada perempuan. Apabila penyakit ini tidak ditangani, maka gatal akan menyebar ke seluruh tubuh. Apa saja tanda seseorang terkena atau tertular skabies agar kita bisa lebih waspada pada penyakit ini? Terdapat 4 tanda kardinal skabies. Selain gatal di malam hari, biasanya keluarga atau teman dekat penderita memiliki keluhan yang sama. Ditemukan terowongan berbentuk garis lurus ataupun berkelok-kelok. Dan dapat ditemukan tungau pada pemeriksaan mikroskop. Bagaimana cara mencegah penyakit skabies? Selalu menerapkan hidup bersih dan sehat. Ventilasi kamar ataupun ventilasi rumah harus dalam kondisi yang cukup. Mandi minimal 2 kali sehari, cuci tangan sebelum ataupun sesudah beraktivitas, tidak bertukar pakaian, handuk, ataupun benda-benda lainnya dengan orang lain. Ganti alas tidur dan selimut minimal 1 minggu sekali ya. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, jika kita menemukan 4 tanda kardinal tadi, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, seperti puskesmas, dokter praktek mandiri, ataupun dokter spesialis kulit. Terdapat beberapa jenis obat yang digunakan untuk menangani penyakit ini. Namun, yang sering digunakan adalah krim permetrin 5% topikal, karena terbukti efektif dan memiliki tingkat keberhasilan 95-98% bila digunakan dengan tepat. Selain itu, dokter biasanya akan memberikan obat oral yaitu cetirizine yang diminum malam hari untuk mengurangi rasa gatal. Oh iya,
Jangan membeli obat skabies secara bebas ya teman-teman, karena ada obat-obatan tertentu yang tidak bisa diberikan kepada semua orang. Untuk itu, perlu pemeriksaan oleh dokter, yang nantinya dokter akan memberikan jenis obat lain yang sesuai dengan keadaan pasien. Selanjutnya, mengeradikasi tungau dengan beberapa cara. Rendam pakaian, alas tidur, handuk dengan air panas selama 1 jam, lalu cuci bersih. Setrika pakaian, alas tidur, handuk, jemur kasur, bantal, guling di bawah sinar matahari minimal selama 3 jam. Jangan lupa untuk memeriksakan dan mengobati orang yang kontak dengan penderita skabies secara serentak ya. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penularan. Mengapa skabies tidak sembuh-sembuh? Lama penyembuhan penyakit skabies ini tergantung tingkat keparahan atau bisa jadi karena pengobatannya tidak adekuat. Misalnya cara pemakaian krim yang salah ataupun pemakaian barang-barang yang belum bebas tungau. Bagaimana cara pemakaian permetrin yang benar? Pertama, krim dioleskan dan dipijat lembut ke seluruh tubuh pada malam hari sebelum tidur. Permetrin didiamkan selama 8-14 jam, kemudian bilas dengan mandi yang bersih di pagi hari. Pemakaian permetrin hanya 1 kali dan diulang 1 minggu kemudian. Hal ini berkaitan dengan siklus hidup tungau. Pada pemakaian pertama, permetrin hanya membunuh tungau yang ada di permukaan kulit, tidak dengan telur yang ada di terowongan di bawah permukaan kulit. Seperti kita tahu, telur skabies akan menetas dalam waktu 7 hari, sehingga permetrin diulang 1 minggu kemudian. Fakta skabies, penyakit ini sering disepelekan. Tidak jarang penderita sulit untuk sembuh, menjadi lebih parah, berupa bercak atau plak yang hampir mengenai seluruh tubuh, dan terjadi infeksi sekunder berupa nanah ataupun kropeng akibat garukan dapat mengganggu aktivitas seperti belajar, bekerja, dan mengganggu kualitas tidur karena gatal di malam hari. Setelah sembuh, biasanya rasa gatal tetap akan bertahan selama kurang lebih 2-6 minggu, lalu akan membaik seiring berjalannya waktu. Hal ini terjadi akibat adanya suatu reaksi di dalam tubuh. Nah, sekarang teman-teman sudah banyak tahu kan mengenai skabies? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih.